Assalamualaikum semuanya. Bumbu asinan instan modal 13.000 jadinya 7 botol. Buat teman-teman yang suka sama asinan Bogor wajib banget nyetok ini yang banyak, karena ini tuh cara pakainya atau cara buatnya tuh gampang banget, tinggal diseduh, sangat praktis banget, bisa dijadi ide bisnis. Buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang cabai bubuknya dulu ya teman-teman ya. Di sini untuk cabai bubuknya aku pakai merek ini. Ini aku bakalan mix pakai bon cabai. Untuk yang ini, yang super pedas ini tuh aku pakai 50 gram aja. Kalau kalian gak mau buat yang pedas, bisa dikurangin, disesuaikan sama selera kalian. Menurut aku 50 gram buat lidah aku tuh gak terlalu pedas ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian sensitif banget, boleh banget dikurangin untuk cabai bubuknya ini. Atau semuanya full cabai, bon cabai itu juga menurut aku nggak apa-apa. Cuman karena di sini aku pengen lebih hemat, jadi aku mix aja ya. Lanjut, di sini aku bakalan timbang juga bon cabai. Untuk bon cabainya aku cukup pakai 15 graman aja. Ini dia, kalau kalian mau pakai yang sasetan boleh banget, bisa pakai 1 saset aja, jangan terlalu banyak. Untuk levelnya disesuaikan aja sama selera kalian. Kebetulan di sini aku pakai level 15 ya teman-teman ya. Ini kita timbang aja kurang lebih 15 gram aja ya. Buat teman-teman yang butuh rekomendasi timbangan sama cabai bubuk atau bahan yang aku pakai, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi ya teman-teman ya. Lanjut, aku bakalan timbang juga gula putih. Kalau kalian jualan, kalau bisa gula putihnya ini ambil yang premium ya teman-teman ya. Contoh kayak gulaku itu kan kemasan ya teman-teman ya. Jadi jangan pakai yang curah. Biasanya kalau yang curah itu warna dan isinya tuh kayak agak berair gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa pakai yang premium aja. Di sini untuk gula putihnya aku pakai 500 gram karena ini aku mau pakai sendiri. Jadi seadanya aja ya teman-teman ya gula putihnya. Ini udah aku timbang, langsung aja aku pinggirin. Kita siapin wadah yang lumayan gede buat mix semua bahan yang udah kita siapin. Yang pertama aku bakalan masukin gula pasirnya. Ini udah aku timbang 500 gram tadi ya teman-teman ya. Dimasukin aja semuanya. Lanjut, di sini aku udah siapin cabai bubuknya. Untuk cabai bubuknya dimasukin semuanya juga, tapi disesuaikan lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian nggak suka pedas, jangan dipaksa pedas. Di sini bon cabainya juga aku masukin. Lanjut, di sini aku ada acit ya teman-teman ya. Ini tuh buat pengganti asam jawa ataupun air lemon, karena di sini aku pengen konsepnya itu langsung seduh gitu ya teman-teman ya. Dan di sini untuk acitnya kurang lebih aku pakai setengah sendok makan. Kalau kalian mau lebih asam lagi boleh banget pakai 1 sendok makan ya. Cuman karena aku nggak terlalu suka asam-asam, jadi aku cukup segitu aja. Lanjut, di sini aku ada garam. Ini untuk garamnya nggak harus merek seperti yang aku punya, terserah kalian mau pakai merek apa. Dan kebetulan aku tuh dari kecil pasti pakai merek ini ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk garamnya kurang lebih aku pakai 2 sendok makan aja. Kalau kalian pengen lebih asem nih, maksud aku kayak lebih asin gitu kan, lebih berasa gitu kan asinnya, kalian bisa tambahin lagi ya teman-teman ya. Karena di sini aku pengen rasanya yang menurut aku natural aja gitu loh, nggak terlalu strong. Soalnya beda orang beda lidah kan. Dan setelah semua bahannya masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Pokoknya di sini disesuaikan lagi ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian cabenya ini terlalu pedas, bisa dikurangin. Kalau kalian pengen bener-bener instan seperti yang punya ini, acitnya dibanyakin ya teman-teman ya. Maksud aku ditambahin aja biar asamnya lebih berasa. Ini aku icip-icip lagi ya teman-teman ya, kurang apa, dan ternyata menurut aku ini rasanya tuh udah bener-bener natural banget, nggak terlalu lebay. Di sini aku bakalan siapin timbangan. Untuk bungkusnya aku pakai toples mini seperti ini. Ini kalau kalian butuh rekomendasinya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk ukurannya ini aku lupa, tapi kalau kalian mau tahu banget ukurannya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya. Nanti aku bakalan kasih linknya di situ. Ini aku timbang kurang lebih per botol itu cuman 90 graman aja ya teman-teman ya. Jadi ini tuh kayak berat bersihnya cuman 90 gram,
Tapi kalau berat kotornya ini tuh kurang lebih 105 sampai 115. Aku lupa sih. Pokoknya ini intinya per botolnya ini tuh aku isi 90 gram, dan untuk satu resep yang aku buat ini jadinya sekitaran 7 toples atau 7 botol. Dan ini sisanya aku timbang ya teman-teman ya. Tadi kan cuma dapat 6 botol, dan sisanya ini ternyata masih bisa, seperti yang aku omongin, ini tuh bener-bener pas 7 botol. Dan yang sisanya ini tuh botolnya aku udah kehabisan teman-teman. Jadi daripada kebuang, mending aku bakalan seduh aja. Ini seduhnya pakai air panas ataupun air hangat, kurang lebih 400 ml aja. Ini aku udah siapin air hangat gitu ya teman-teman ya. Soalnya kalau terlalu panas nanti nunggu dinginnya kelamaan, karena aku tuh tim yang suka asinan Bogor yang agak dingin gitu loh. Maksud aku kayak asinan yang dingin gitu, itu menurut aku seger banget. Jadi ini sambil nungguin dia dingin, aku bakalan siapin buahnya. Untuk buahnya aku nggak mau aneh-aneh, dan karena aku juga tuh sebenarnya kurang suka buah ya teman-teman ya. Ini diaduk aja sampai larut. Pokoknya sambil nungguin dia dingin, kita langsung aja siapin buahnya. Kebetulan di sini aku punya nanas, jadi aku pakai nanas aja ya. Ini kita kupas aja. Ini aku ngupasnya pakai pisau dari Letiah ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen nih pisaunya samaan kayak aku, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi. Ini rekomen banget sih teman-teman. Biasanya aku tuh ngupas nanas tuh nggak bisa, gara-gara pakai pisau Letiah ini tuh karena dia tajam kan ya. Karena dia tajam jadi lebih gampang dan mudah gitu loh teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Biasanya aku tuh nggak bisa ngupas nanas, itu nggak bisa karena keras kan. Ternyata yang salah bukan akunya teman-teman, yang salah itu pisaunya. Jadi kalau teman-teman pengen punya pisau seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek link di deskripsi ya. Insya Allah semua produk yang aku rekomendasiin itu bener-bener aku pakai buat sehari-hari. Jadi langsung aja di check out sekarang juga. Ini nanasnya dikupas seperti biasa dan jangan lupa dicuci. Ini menurut aku ini udah terbaik banget sih. Aku ngupas kayak gini tuh biasanya emang bener-bener nggak bisa sama sekali teman-teman tuh. Setelah pakai pisau Letiah dia jadi cantik banget gitu. Nggak harus pakai pisau Letiah sih, yang penting tajam aja teman-teman. Tapi kalau kalian mau kembaran seperti aku, bisa pakai pisau set dari Letiah ini ya. Kita potong-potong aja sesuai selera. Ini aku motongnya bener-bener random banget ya teman-teman ya, karena emang aku pribadi nggak bisa ngupas nanas sebelumnya, jadi sebisanya aja. Dan aku juga jarang banget beli buah karena aku tuh kurang suka buah, lebih suka yang pedes-pedes gitu kayak seblak, cilok, itu aku suka banget. Jadi jajannya aku tuh jarang banget buah kayak gini. Jadi maklumin aja ya kalau aku motongnya kurang bener. Ini kita potong-potong aja seperti ini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini dipotong aja sesuai selera. Kalau kalian suka jambu, mangga, rambutan, leci, kelengkeng, itu boleh banget dipakein, terserah kalian mau pakai buah apa. Ini kebetulan aku lagi ada nanas, jadi aku pakai nanas aja. Kita potong semuanya sampai habis ya. Sambil nungguin aku motong nanasnya ini, aku mau ngingetin buat teman-teman yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe ya. Buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa. Kalau udah selesai dipotong seperti ini, kita langsung aja masukin ke dalam air asinan yang udah kita siapin lagi tadi ya. Dipastiin lagi airnya tuh udah dingin teman-teman, biar si buahnya ini tuh tetap fresh gitu ya, nggak mateng. Jadi ini aku tunggu bener-bener dingin baru aku masukin. Kalau kalian suka, ini boleh banget dimasukin ke dalam kulkas dulu biar dia tuh lebih nyes gitu ya teman-teman ya. Cuman karena aku udah buru-buru banget dan pengen nunjukin ke kalian rasanya kayak gimana, jadi ini langsung aja kita review ya tanpa dimasukin ke dalam kulkas. Dan ini aku mau ngasih tahu aja, kalau menurut kalian ini tuh kurang asam, ini boleh banget ditambahin air lemon atau pure lemon seperti aku ya teman-teman ya. Karena aku nggak ada lemon, adanya pure lemon, jadi aku bakalan tambahin pure lemon kurang lebih 2 sendok makan. Tapi kalau kalian pengen bener-bener tinggal seduh aja tanpa ditambahin apa-apa, acitnya tadi ditambahin atau dilebihin ya teman-teman ya. Jadi biar nggak ditambah-tambahin lagi seperti yang aku punya. Jadi kalau udah seperti ini, kalian bisa langsung aja icip-icip dan koreksi rasa menurut kalian ini kurang rasa apa. Dan karena menurut aku ini rasanya udah pas banget, jadi ini tinggal kita cobain aja ya teman-teman ya. Tuh, ini tuh potongan buahnya kayaknya kegedean deh.
kelihatan banget seger ya teman-teman ya, apalagi kalau dia dingin. Ini tanpa berlama-lama langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh asin, asem, terus ada pedesnya juga. Gimana ya teman-teman ya, rasanya menurut aku ini enak banget sih. Tapi aku bakalan masukin dulu deh di kulkas. Menurut aku ini lebih enak kalau dimasukin ke dalam kulkas. Dan untuk modalnya sendiri ini tuh cuman 13 ribuan aja dapat 7 toples. Biasanya kalau kita beli per botolnya itu tuh bisa 20 ribu ya teman-teman ya. Dan untuk satu botolnya ini tuh bisa banget dilarutin pakai 400 ml air. Jadi kalau kalian mau stok di rumah, sok monggo silakan stok sekarang juga. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.